kami juga Tuhan menangkap dengan benar pesan yang akan Kau sampaikan, sehingga sungguh firman-Mu meneguhkan hidup kami. Diberkati firman-Mu pada siang hari ini. Di dalam nama Yesus kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Ada sukacita. Amin. Saudara diberkati Tuhan. Amin. Kita bersyukur ya. Wow, luar biasa kesaksiannya tadi ya. Yang sakit sekarang tidak menghalangi lagi untuk datang beribadah. Coba sampai 12 itu kalau makan obat nggak kira-kira lagi tuh ya. Pak tanda dulu coba ya. Mungkin dia bingung, kalau aku sakit nggak bisa nyedot emas ya kan, terpaksa minum obat banyak-banyak. Aduh, sekarang sakit tidak menghalangi kita beribadah. Amin. Mas Kamiar juga tadi. Itu Mas Kamiar itu saudaraku belum punya istri dia itu. Kita doakan biar dia dapat istri di Bedeng Rambang. Haleluya. Amin. Ya. Ya. Aduh, sudah 35 tahun umurnya tapi nggak apa-apa saja. Ya. Ya. Mas Kamiar dengan Mas Pengki akan mendapat jodoh di Bedeng Rambang. Haleluya. Berarti harus melayani di Bedeng Rambang ya. Ini Mas Kamiar ini sebenarnya ibadahnya sore kok sebenarnya. Jadi dia ke setiap pagi aja ya. Setuju ya? Dia setiap pagi aja ke Bedeng Rambang. Kalau perlu Sabtu sore sudah di sini. Bagaimana mau dapat jodoh di sini kalau nggak melayani Tuhan di sini? Tapi ini penginjil luar biasa ini. Ya, dengan Pak Untung juga ini pernah mendoakan orang yang sudah mau meninggal. Ya, bersama-sama Pak Untung. Besoknya, lusanya udah meninggal. Untuk mereka sudah bertobat, tidak mau lagi menunda-nunda. Amin. Coba tadi dia menyesal menunda-nunda mau doain orang. Haleluya, kita bersyukur sama Tuhan. Amin. Itulah sebabnya kita mengerti bahwa kita ini dipanggil untuk melayani Tuhan. Ya, nggak ada kita yang diselamatkan Tuhan, dimerdekakan Tuhan hanya untuk diri kita sendiri, nggak ada itu. Semua kita diselamatkan Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang besar. Itu makanya kita dipanggil menjadi hambanya. Dulu kita ini budak dosa, benar nggak? Coba nanti baca itu Roma 6, nanti semuanya baca. Kenapa kita budak dosa? Karena kita tidak hidup dalam Tuhan, ya. Dan upah dosa adalah maut, ya kan? Itu kita menjadi budak dosa nggak bisa lepas kita ini. Itu makanya hanya Yesus yang dapat melepaskan kita. Amin, saudaraku. Nggak ada. Jangan coba-coba. Ya, mau cari kelepasan di mana-mana nggak ada. Nggak akan ada damai sejahtera bagi saudara di luar Yesus. Perhatikan baik-baik. Amin, saudaraku. Ya, kita bersyukur juga. Ya, bos juga bisa beribadah. Kamu rupanya udah punya istri ya? Untung kamu cepat bawa istrimu ke sini. Kalau saya nggak tahu kalau dia udah punya istri rupanya. Hampir saya jadikan juga jodoh. Tetapi ternyata kamu sudah punya istri. Puji Tuhan, makanya harus bawa suami istri ke gereja, men. Nanti jangan pula kamu dikira masih tetap anak muda. Nanti juga Ibu Atul juga harus bawa suaminya ke gereja, men. Nanti dikira orang dia masih anak muda, kan bahaya kan. Nanti kalau ketemu orang baru, masih anak muda ya, sendirian Mbak katanya, bahaya. Amin, saudaraku. Ya, kita bersyukur sama Tuhan, amin. Hidup kita ini dipelihara Tuhan, ya. Tidak ada yang tidak dipelihara Tuhan. Amin.
Sekali lagi, kalau saudara ada di tempat ini mau diberkati Tuhan, makanya setia aja sama Tuhan. Amin. Ya, kalau diberkati Tuhan bukan berarti nggak ada tantangan. Kalau ada tantangan jangan langsung mundur. Ya, langsung berlinang air mata nggak karu-karuan. Apalagi air mata darah. Ya saudaraku, tetap teguh dalam Tuhan. Amin. Karena kita dipanggil Tuhan, diselamatkan Tuhan, bukan ecek-ecek. Amin. Kita dipanggil Tuhan untuk melayani Raja di atas segala raja loh. Ya, bukan untuk ecek-ecek. Amin. Kita dipanggil Tuhan untuk mengalami kasih dan kuasa-Nya. Itu makanya tetap setia. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Ya, kita nanti akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Wow. Tuhan Yesus bilang begini loh. Lebih baik aku pergi supaya aku mengutus Dia, yaitu penghibur Roh Kudus maksudnya. Ya. Supaya kita menerima kuasa. Menjadi orang Kristen bukan hanya agamawi. Bukan karena agamawi, bukan karena pindah agama, bukan. Kristen itu bukan seperti itu. Kekristenan itu adalah hidup yang dipenuhi dengan kuasa. Amin. Amin, saudaraku. Nah, makanya kita nanti hari Kamis memperingati kenaikan Tuhan. Amin. Memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Coba baca di kalender itu. Bukan memperingati kenaikan Isa Al-Masih lagi, tulisnya situ, bukan. Memperingati kenaikan Yesus Kristus. Coba baca di kalender itu nanti. Ya, maupun kalender HP maupun kalender yang itu. Ya saudaraku, makanya nanti hari Kamis kita ibadah gabungan di Palangkaraya. Ya, datang. Itu kan saya lihat tadi Bapak Mimi ini udah jago juga bawa mobil. Sudah berani nggak kira-kira dia bawa mobil ke Palangkaraya? Oh, yang ditumpangin yang takut. Penumpangnya yang nggak percaya. Pelan-pelan aja, lari-lari 40, kan nggak apa-apa. Pokoknya kalau mau belok, hidupin ratingnya. Kalau mau belok, hidupin ratingnya, itu aja kunci utamanya. Jangan lupa injak rem, itu aja. Ya, nah itu. Amin, saudaraku. Haleluya, saudara saya diberkati Tuhan, amin. Minggu lalu kita udah berbicara tentang terobosan, amin. Yaitu makanya kita harus tetap berdoa supaya terus mengalami terobosan dalam hidup kita. Hari lepas hari ada terobosan yang baru. Ya, pasti akan ada peningkatan demi peningkatan. Pasti. Iman kita pun akan mengalami terobosan. Itu makanya jangan mau mundur dari bersekutu dengan Tuhan. Jangan mau mundur mencari wajah Tuhan. Amin. Carilah Tuhan selama Ia dekat. Ya, selama Ia berkenan ditemui. Amin, saudaraku. Berserulah kepadanya selagi Ia dekat. Itu makanya kalau kita sudah lahir baru, sudah dilayani pribadi, cari Tuhan tetap. Amin, saudaraku. Amin. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan. Ya, kesaksian Mama Atul kemarin itu luar biasa. Aku tidak mau kembali kepada hidup yang kemarin, penderitaan itu. Amin, saudaraku. Jangan mau kembali, jangan. Itu makanya cari Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan, amin. Hidup bersama-sama Tuhan. Nah, bagaimana hidup yang bersama dengan Tuhan? Apa yang Tuhan mau? Itu sekarang kita mau belajar. Coba kita buka 1 Petrus 2 ayat 16 dan 17. Ya. 1 Petrus 2 ayat 16 dan 17. Sudah dapat katakan amin? 1 Petrus 2 ayat 16 dan 17. Kita baca bersama-sama. Sudah dapat? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka. Tetapi apa? Yang kuat. Tetapi apa? Ayat 17. Hormatilah semua orang, kasihlah saudara-saudara
Ya, tema kita hari ini hidup sebagai hamba Allah. Nah, nanti saudara baca dari atas ini. Saudara, bahwa hidup kita ini telah dimerdekakan Tuhan. Hidup kita ini telah dimerdekakan Tuhan, artinya begini. Kita dulu hidup dalam perbudakan dosa. Oleh darah Yesus, oleh salib Kristus, kita dimerdekakan. Coba perhatikan sekarang baik-baik. Coba perhatikan. Bandingkan hidup kita dengan hidup yang dulu. Coba. Perhatikan hidup kita yang sekarang dengan hidup yang dulu. Coba perhatikan. Hidup kita tidak bisa lepas dari perbudakan dosa. Coba. Dulu kalau sudah benci orang itu, menggigil badannya. Apa namanya tuh? Marah yang begitu. Giri-giri kan? Giri-giri. Giri-giri. Apalagi kalau ingat kesalahan suami di masa lalu. Iya kan? Giri-giri. Aduh. Sekarang ketika telah dimerdekakan Tuhan, coba bayangkan sekarang. Penuh dengan pengampunan, ya, hatinya lembut, nggak kasar lagi, ya kan? Disinggung orang, disindir orang, biasa-biasa saja sekarang. Kalau dulu, hela-hela itu. Sekali kau berlaku kayak gitu sama saya bisa balas 10 kali lipat. Hela dunia. Kalau dulu, jangan kamu macam-macam sama saya. Kalau kamu macam-macam sama saya bisa lebih macam-macam lagi. Tapi kalau kamu baik sama saya bisa 10 kali lebih baik. Kayak gitu. Ya, itu nggak ada yang seperti itu. Amin, saudaraku. Coba perhatikan, kita sudah dimerdekakan loh. Perhatikan hidup kita yang dulu. Coba mencari rezeki pakai ini, pakai itu. Iya kan? Sudah pakai ini, pakai itu, jungkir balik, air mata berhamburan, air ingus berhamburan, nggak ada perubahan, benar nggak? Utangnya semakin menumpuk. Ya, minum obat berapa kape? Kan itu. Oramet, campur keratin daim. Coba, keratinnya nggak bisa lepas. Elah. Podrek, Oramet. Aduh, paracetamol. Sedikit-sedikit pusing. Ya, coba hidup kita yang dulu itu seperti itu. Saudara masih mau kembali seperti itu enggak? Hati-hati, makanya kita sudah dimerdekakan Tuhan. Itu makanya jangan mau lagi diperhamba oleh dosa. Amin, teman-teman. Tuhan udah disalib untuk kita, masa mau kembali lagi? Ya, mukanya sudah cerah, glowing, tidak perlu sulam alis, tidak perlu pakai skincare. Mau kembali seperti dulu lagi? Enggak. Coba nanti lihat fotomu dulu yang dulu. Ya. Dulu saya masih ada ini di Facebook Mama Ibu Gembala kita. Ya, coba lihat dulu foto Mama Meme itu waktu kan ibadah di situ. Di rumahnya Mama Atul itu. Ya. Waktu dia masih punya bayi kecil itu nah. Iya kan? Masih. Bukan si Meme masih kecil itu. Ya. Dibilang ibu sila lain. Ibu Hena, tolong layani ini masih ada masa berat. Ya, keluar dari kamar itu. Ya, coba lihat mukanya dulu pucat-pucat. Ya, kurus kering dulu. Apalagi suaminya. Tapi coba lihat sekarang. Sudah gemuk. Sudah menikmati makan enak. Dulu ikan asin pun belum tentu ada yang atur ya. Aduh, kita lah yang tahu itu. Tapi coba sekarang. Suaminya mau beli apa mah? Mau makan apa? Mungkin barangkali seperti itu. Mungkin barangkali.
Ya. Semuanya bisa disediakan sekarang. Coba, apa saudara mau kembali seperti itu lagi? Jangan mau dong. Coba lihat dulu muka Mama Nawi itu. Waduh, kalau dulu nggak ada sukacitanya, tetapi sekarang ya senyum. Makanya rambut Mama Nawi jangan dipirangkan. Nanti dikira orang umur 17 tahun. Ya, haleluya. Saya mau katakan ini, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka. Saudara tahu nggak nih arti firman Tuhan ini? Ini pengajaran udah lama loh begini. Banyak orang, aku udah diselamatkan Tuhan, aku sudah terima kasih karunia Tuhan. Itu ada yang bakar-bakar kan? Kita sudah langsung ke mobilnya. Nah, aku sudah dimerdekakan Tuhan, aku sudah lahir baru, aku sudah diampuni dosaku. Sekarang terserah aku, ya, mau berbuat jahat, mau berbuat nggak baik juga, mau berbuat dosa, ya. Yang penting Tuhan sudah ampuni aku dan aku akan bisa minta ampun lagi sama Tuhan. Itu menutupi, menyalahgunakan kemerdekaan namanya untuk menyelubungi kejahatan. Perhatikan, ada pengajaran seperti itu, Pak. Hyper grace namanya, ya. Hyper grace kalau aman kita bilangnya, ya. Ini yang terjadi nih, ya. Menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi apa? Kejahatan mereka. Nggak apa-apa. Tuhan itu maha baik, maha pengampun, maha pengasih. Ya, amun aku melakukan dosa, Tuhan ampuni juga. Dia seperti itu, dengan sengaja melakukan. Tetap namaku tertulis. Bukan begitu. Tuhan itu maha kudus. Dia adalah raja. Dia tidak bisa dipermainkan. Itu makanya kalau kita menghadap raja di atas segala raja, kita nggak boleh main-main. Amin. Tuhan sudah merdekakan kita. Tuhan sudah selamatkan kita, membebaskan kita dari perbudakan dosa. Ketika kita berdosa, iblis berkuasa atas hidup kita. Coba perhatikan baik-baik. Iblis selalu bekerja melalui dosa. Itu makanya dia goda dulu si Adam dan si Hawa supaya jatuh dalam dosa, supaya melanggar perintah Tuhan, supaya iblis itu bisa bekerja. Itu makanya kita jangan mau lagi diperbudak dosa, men. Jangan salah gunakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Perhatikan. Artinya begini, kalau Tuhan sudah merdekakan kita, Tuhan pasti berkati kita berlimpah-limpah. Amin. Jangan gunakan hal-hal yang sudah Tuhan berikan untuk menutupi kejahatan. Ya. Ya. Amin, saudaraku. Hati-hati dengan HP-mu. Ya. Di HP banyak tantangan sekarang. Ya, pornografi. Ya, hati-hati dengan anak-anak kita. Pornografi bebas. Judi online. Saudara, habis orang dibodoh-bodohin judi online ini. Saudara tahu nggak? Tidak ada orang yang menang main judi online. Jangan main judi online, main judi biasa aja. Saudara ngerti nggak? Ini teman kita juga yang bilang di pemain judi dulu. Aneh orang main judi online itu, Pak. Kenapa? Namanya aja sudah dibikin programnya, sudah dibikin aplikasinya, masih juga mau main. Sekali dua kali dikasih aplikasi itu menang dia. 2-3 kali jangan harap. Tuh, orang dibutakan sekarang. Itu makanya hati-hati. Jangan salah gunakan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan. Amin, saudaraku. Jangan. Itu sebabnya Tuhan merdekakan kita supaya kita menjadi apa? Tetapi hiduplah sebagai apa? Hamba Allah. Jangan salah gunakan kemerdekaan.
kelepasan, pemulihan, pengampunan yang Tuhan sudah berikan itu jangan salah gunakan. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hiduplah sebagai hamba. Apa artinya hamba? Kalau hamba ditulis di Alkitab ini, hamba itu artinya budak, pelayan, budak. Oh, budak. Jipen. Namanya jipen harus mengikuti perkataan tuannya enggak? Itu namanya hamba. Kita harus hidup sebagai hamba Allah. Hamba dia tidak memikirkan apa yang menjadi keinginannya sendiri, maunya sendiri. Dia harus memikirkan apa yang menjadi maunya tuannya, benar tak? Kalau dia nggak mengerti apa yang menjadi maunya tuannya, tuh hambanya berbahaya. Jipennya sangat berbahaya. Bisa dibelah perutnya. Kalau zaman perbudakan dulu saudaraku sekalian yang namanya hamba, itu tidak punya hak apapun dalam hidupnya. Tidak mempunyai jati diri. Jati dirinya adalah tuannya. Kamu hamba siapa? Kamu budak siapa? Oh, aku budaknya si ini. Aku hambanya si ini. Tuh, dia nggak boleh lari dari tempat tuannya. Kalau tidak dia akan dihukum mati. Kalau sempat dia lari. Itu hamba. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Perhatikan. Kita dimerdekakan Tuhan, dipilih Tuhan untuk menjadi hambanya. Amin. Kalau Tuhan menjadi raja kita, hidup kita dijamin oleh Tuhan. Dia bukan Tuhan yang jahat, tapi dia adalah Tuhan yang baik. Amin. Dia adalah raja. Itu makanya kita harus dengar-dengaran apa kata raja. Amin, saudaraku. Setiap waktu kita melangkah dalam pimpinan raja, dalam peraturan, dalam tuntunan, dalam kehendak Tuhan kita. Amin, saudaraku. Jangan menyimpang. Jangan menyimpang. Jangan menyimpang dari perintah Tuhan. Karena dia adalah raja kita. Kita adalah hambanya. Amin, saudaraku. Itu sebabnya kita dimerdekakan untuk menjadi hamba Allah. Amin. Melakukan hamba adalah melakukan semua yang diperintahkan oleh tuannya. Kalau kita menjadi hamba Allah, kita harus mengerti perintah-perintah Allah kita. Kita harus mengerti apa yang dimintanya, apa yang harus kita lakukan. Amin, saudaraku. Jangan sampai kita nggak lakukan. Kalau kita tidak melakukan perintah Allah, perintah Tuhan, kita dalam bahaya yang sangat besar. Karena perintahnya adalah hidup yang kekal. Amin, saudaraku. Amin. Siap menjadi hamba Allah setiap hari. Amin. Amin. Jadilah sebagai hamba Allah. Saudara, apa yang kita dapat kalau kita menjadi hamba Allah? Menjadi seorang pelayan. Menjadi seorang pelayan Tuhan. Apa yang kita peroleh? Coba perhatikan. Yohanes 12. Yohanes 12 ayat 26. Satu orang membaca kalau sudah dapat dengan suara yang keras, dengan hati yang terbuka. Yohanes 12 ayat 26. Sudah dapat, katakan amin. Silakan baca yang dengan suara yang keras ya. Yohanes 12 ayat 26. Haleluya. Silakan baca. Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, dia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Barang siapa melayani aku, kata Tuhan Yesus, ia akan dihormati Bapa. Yang percaya katakan amin. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Di mana Tuhan berada, di situ kita, orang yang telah diselamatkannya itu, orang yang menjadi hambanya itu harus berada. Bagaimana mungkin
Kita tidak bersama dengan Tuhan kita kalau kita adalah hambanya. Bagaimana mungkin kita melayani Dia? Itu makanya kita harus tetap dekat. Kita harus tetap menyatu dengan Tuhan. Amin, saudara. Mana bisa kita jauh daripada Tuhan? Kalau kita jauh daripada Tuhan, itu makanya kalau kita tidak bersama dengan Tuhan, kalau kita jauh daripada Tuhan, kita pasti tidak mengerti perintahnya. Karena kita pasti tidak mendengar apa yang Dia perintahkan. Makanya Tuhan Yesus bilang gini, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Itu makanya kita nggak boleh jauh dari Tuhan. Kita harus mengikut Dia. Bagaimana caranya kita mengikut Dia? Lakukan perintahnya. Lakukan firman-Nya. Apa yang Tuhan firmankan, lakukan saja. Amin, saudaraku. Amin. Hai suami-suami, kasihlah istrimu, kata berita Tuhan. Ya lakukan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Ya lakukan. Pergilah, beritakanlah Injil. Ya lakukan. Seperti kesaksian Pak Kamil tadi. Amin, saudaraku. Itu namanya mengikut Tuhan. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku, di situ pun hambaku, itu artinya. Di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, saudara, firman Tuhan ini perhatikan baik-baik, ini janji Tuhan. Barang siapa melayani aku, ia akan apa? Dihormati Bapa. Saudara perhatikan. Kalau kita menjadi hamba Allah yang benar, kalau kita menjadi pelayan Tuhan yang benar, perhatikan janji Tuhan. Ia akan dihormati Bapa. Saudara, artinya dihormati ini bukan yang aneh-aneh. Dihormati artinya dimuliakan, diberi nilai. Hidup kita menjadi bernilai. Hidup kita dimuliakan Tuhan, diangkat Tuhan. Coba perhatikan kita yang melayani Tuhan. Saudara akan dimuliakan Tuhan. Amin. Amin. Mau dimuliakan Tuhan enggak? Saudara, ini perhatikan, kamu akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Amin. Itu dimuliakan. Kamu menjadi berkat. Kamu menjadi orang yang meminjamkan, bukan orang yang meminjam. Itu namanya dihormati Bapa. Kalau kita melayani Yesus Kristus Tuhan, perhatikan baik-baik, kita akan dimuliakan. Mungkin kamu berpikir, masih begini hidup saya, masih begini, masih belum bisa beli mobil Mercy, merek sikit Mercy, masih belum beli ini, belum itu, belum bisa. Perhatikan, jangan ukur dirimu dengan harta dunia ini. Ya, walaupun itu akan mengikuti juga. Ya, tetapi ada yang tidak bisa dibeli. Sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan. Mana bisa kamu beli dengan uangmu? Ya, walaupun banyak tabunganmu, walaupun banyak depositomu, nggak bisa. Walaupun banyak perhiasanmu, mana bisa? Mana bisa mengganti kebahagiaan sukacitamu? Nggak bisa. Perhatikan, walaupun kamu pakai kalung besar, ya emasmu, berapa kilo di leher, tapi amun jatun sukacita. Orang lain mau lari terbirit-birit dekat kita, mukanya seram. Ya kan, nggak ada senyumnya. Itu padahal emasnya sudah bergelimpangan dia, di tangan, di jari, di leher, di kuping, di hidung malah. Zaman sekarang, di mata, di alis ini, bikin juga, ditindik. Elah dunia. Tapi itu bisa buat sukacita enggak? Enggak.
makanya kalau kita melayani Tuhan, perhatikan. Kalau kita menjadi hamba Tuhan, kita diberikan Tuhan kemuliaan, dinilai Tuhan. Itu makanya layani saja Tuhan. Ya. Apa yang Tuhan perintahkan kepada kita hari ini, yang sudah kita dengar firman-Nya, lakukan saja. Jangan lawan firman Tuhan. Jangan lawan firman Tuhan. Karena kita ditetapkan menjadi hamba-Nya, diberinya kehormatan menjadi pelayan-Nya. Jangan lawan firman Tuhan. Layani saja Tuhan dengan hati yang tulus. Sudah, titik. Amin. Layani saja Tuhan. Jangan banyak ini itu. Amin. Dengarkan, itu namanya hamba. Mendengarkan apa yang diperintahkan Tuhannya. Latih diri kita untuk mendengarkan perintah. Amin. Latih telinga kita untuk mendengar. Latih hati kita untuk taat. Amin, saudaraku. Latih pendengaran kita. Bagaimana caranya? Renungkan firman Tuhan. Dengarkan arahan. Amin. Jangan dilawan pemimpin kita. Nanti bahaya hidupmu. Amin. Apa yang dikatakan gembala, lakukan. Amin. Gak ada amin kan? Amin. Amin, saudaraku. Amin. Dengarkan. Karena begini, Tuhan itu memilih kita nggak main-main loh. Saudara perhatikan. Kok kita dipilih Tuhan, kok yang lain enggak? Keluarga kita yang lain kok enggak? Kok kita dipilih Tuhan supaya menerima berkatnya? Kok yang lain enggak? Emangnya lebih baik kita daripada dia dulu? Enggak dong. Jangan-jangan lebih baik dia. Tetapi kita dipilih Tuhan. Amin. Sadarilah itu, amin. Amin. Aku ini dipilih Tuhan, jadi hamba-Nya. Aku teh Tuhan. Dia layak, aku sebetulnya. Dia layak. Tapi Tuhan pilih kita. Enggak terselami pilihan Tuhan itu. Kenapa aku dipilih? Ya, jangan tanya-tanya Tuhan juga terus-terusan gitu. Kenapa tiap pagi kita tanya, kenapa kau pilih aku Tuhan? Nggak usah. Sudah dipilih Tuhan, lakukan aja pekerjaan kita, amin. Lakukan aja perintahnya. Itu namanya melayani Tuhan. Sekali lagi perhatikan. Orang yang melayani Tuhan, yang selalu melekat kepada Tuhan, tuh barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada di situ pelayanku akan berada. Artinya melekat kepada Tuhan. Orang yang melayani Tuhan, yang melakukan perintahnya, yang melekat kepada Tuhan, yang mau taat kepada Tuhan, dia akan dihormati oleh Bapa. Amin. Akan dipermuliakan Tuhan. Coba, jemaat GD Barigas Bere Rambang hari lepas hari akan dipermuliakan Tuhan di desa Bere Rambang. Coba, warungmu berbeda dengan warung yang lain. Berbeda. Taksimu berbeda dengan taksi orang lain. Ya, lantingmu berbeda dengan lanting orang lain. Perhatikan baik-baik, rumahmu berbeda dengan rumah orang lain. Ya, ada damai sejahtera di dalamnya. Bukan karena spring bedmu bagus, ya, bukan karena kasurmu empuk, tetapi karena ada hadirat Tuhan di situ. Bukan karena spring bed kita. Spring bed saya udah keluar juga anunya kok, kawatnya. Tetapi tidur nyenyak. Enak berdoa di atasnya. Enak berlutut di atasnya. Walaupun sudah terasa Tuhan, sudah terasa kawatnya. Tapi nyantai aja bro. Nyantai aja bro, katanya kan. Santai bro. Nikmati Tuhan. Amin. Ambil gitar kita main. Haleluya. Makanya saudara belajar gitar ya. Bos nanti belajar main gitar juga. Apalagi Bapak Meme. Bapak Bebek juga belajar main gitar. Pak Rengki itu. Mas Kamiar juga.
Tapi Mas Kanyer cukuplah pelayanan pelepasan saja. Ya, yang lain cuma belajar dengan musik. Amin, saudaraku. Lakukan bagian kita. Dihormati Tuhan, artinya dihormati Bapa itu diberikannya kemuliaan. Amin. Coba, semakin hari semakin kalian nanti akan memancar kemuliaan Tuhan di bidang Rambang ini. Ih, perhatikan, orang desa ini sedang memperhatikan kalian loh. Betul. Ya. Semakin memperhatikan kalian, si Santi, semakin dilihatnya tuh. Wih. Banyak pelanggan. Kok beda sekarang dia ini? Banyak pelanggan. Si Santi ini sama suaminya berbeda. Suaminya dulu nggak bisa senyum, sekarang senyumnya wow. Coba. Suaminya semakin cinta sama istrinya. Orang desa ini memperhatikan kalian loh. Ini benar-benar ini. Amin. Si Radis itu kok beda sekarang ya. Kalau main volenya berbeda sekarang. Udah nggak sempat lagi dia, nggak seperti dulu lagi. Hai, semuanya dilihat berbeda. Amin. Ini orang kampung lagi melihat kalian ini. Coba, orang kampung itu lagi menyorot Mama Nawi. Beda ente. Nah, rahasia adalah sebentar lagi mereka berbondong-bondong datang. Amin, saudaraku. Warungnya pun berbeda. Amin. Semakin orang kamu, apalagi bikin warung pula di pinggir jalan, Sinawi. Nanti orang lain, tempat kumpulan apa di warungnya itu? Mereka ngumpul-ngumpul tapi lain yang dibicarakannya bukan gosip, bukan orang lain, tapi bicaranya tentang firman Tuhan. Bagaimana usaha yang lebih baik? Amin, saudaraku. Makanya kalau ngumpul di warungnya jangan merokok-rokok. Amin. Jangan pun masak. Ya, bawa aja sambal sama ini. Atau bikin gorengan. Ya, sambil orang ngumpul sambil makan gorengan, pulang jangan nggak bayar. Karena begini perhatikan baik-baik. Teman kami di persekutuan, ada anggota persekutuan buka warung nggak untung. Kenapa? Minum. Orangnya akhirnya makan. Suaminya bilang gitu, akhirnya nggak bayar orangnya. Akhirnya bangkrut warungnya. Tanya Bu Robi. Tanya Pak Untung sama Pak Ica. Benar nggak? Bukan seperti itu kita, men. Aduh. Karena kalau kita kumpul, ini perhatikan baik-baik. Orang desa ini akan melihat kita. Amin. Berbeda, bujur-bujur berbeda. Apalagi ada namanya Pengki di sana. Namanya bukan Pengki ya, Pengki. Ya. Nanti jodohnya akan diantar Tuhan di sini. Haleluya. Saudara perhatikan baik-baik. Saudara mau dipermuliakan Tuhan nggak? Ya. Nah, perhatikan. Ingat begini. Kalau Tuhan sudah memberikan kita kemuliaan, perhatikan, jangan nggak layani Tuhan. Jangan terlena dengan dunia. Amin. Lawan kedagingan. Jangan jadi lupa sama Tuhan. Amin, saudaraku. Tantangan akan datang kok. Pasti akan ada tantangan. Tapi jangan lupakan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Jangan ikuti apa kata orang, ikuti apa kata Tuhan. Amin, saudaraku. Jangan lebih menghargai orang lain daripada Tuhan. Aduh, nggak enak saya kalau dia tersinggung. Lebih baik saya minum sedikit arak nih nah. Lebih baik saya minum satu sloki atau satu galas saja. Apa namanya? Barang malakate. Aduh, nggak enak sama orang. Nggak enak. Nanti dikiranya kita fanatik agama. Apalagi
Jangan lagi, amin. Saudara sudah diangkat Tuhan. Sudah diangkat Tuhan masih mau kayak gitu lagi. Itu mau namanya mau masuk ke dalam penderitaan yang kemarin, yang lama. Jangan, saudara bukan yang seperti itu lagi. Derajat saudara sudah diangkat Tuhan dalam kemuliaan. Amin. Elah itu anu lagi. Anu lamanya geleng-geleng kepala sambil mengelilingi bangku yang ada tuanya. Jangan lagi, amin. Karena kita semakin diangkat Tuhan loh, semakin dipermuliakan Tuhan. Perhatikan baik-baik, perhatikan. Coba. Dulu wajahnya coba, ngeri kita melihatnya, memandangnya. Kilo singa anak menangkap domba. Tetapi sekarang wow. Coba lihat wajah Mama Atul itu. Ya, coba lihat semuanya, coba lihat di sini. Gak ada yang sama lagi. Termasuk wajah Tandi Cindy. Semakin muda. Amin, saudaraku. Memang begitu kenyataannya, memang begitu adanya, bukan dibikin-bikin. Karena Tuhan mengangkat kita, semakin mempermuliakan kita. Itu makanya percaya saja sama Tuhan Yesus, amin. Lakukan firman-Nya. Itu namanya hidup dalam kebenaran. Itu namanya hidup sebagai hamba Allah. Melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Ada damai sejahtera, ada kebahagiaan kalau kita melakukan perintahnya. Jangan ikuti apa kata orang. Sekali lagi saya ingatkan. Jangan ikuti nasihat dunia. Jangan ikuti nasihat-nasihat dunia. Jangan mau. Larikan diri kita dari nasihat dunia. Amin, saudaraku. Larikan diri kita. Karena begini loh, coba kita lihat. Galatia 1 nih ayat terakhir ya. Ya, saudara udah lapar. Ya, Galatia 1 ayat 10. Haleluya. Saudara yang berkati Tuhan, amin. Galatia 1 ayat 10. Dalam nama Yesus. Sudah dapat katakan amin? Kita baca sama-sama ya, Galatia 1 ayat 10. 1, 2, 3. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Kalau kita mau cari hormat, mau cari perkenanan manusia, kita bukan hamba Kristus, kita bukan hamba Allah, kita bukan pelayan Tuhan. Nggak enak, takut dia tadi tersinggung, maka Pak Hari dia takut. Dia banget akan menolak. Mau melanggar perintah Tuhan demi berkenan kepada manusia, nggak enak. Nanti apa kata orang, nggak enak. Ini udah dibilang firman Tuhan ini. Ini akan terjadi sama kita. Kita akan diperhadapkan dengan sesuatu yang menjadi pilihan kita. Mau tetap berkenan sama Tuhan atau mau cari perkenanan manusia. Nggak enak kalau saya bilang nggak apa-apa aja gunakan minyak. Sinyong nyong. Nggak enak kalau saya bilang jangan. Nggak enak kalau saya bilang andalkan Tuhan. Nggak enak sama mereka nanti. Tapi kita dipanggil untuk menjadi hamba Allah, hamba Tuhan. Bukan mau cari perkenanan manusia, perkenanan Tuhan sebagai Allah kita, sebagai Tuhan kita yang kita layani. Amin, saudara. Bukan masalah enak gak enak sama manusia ini, bukan. Tetapi Tuhan berkenan gak sama kita. Amin, saudara. Jangan sampai Tuhan gak berkenan sama kita. Amin. Itu makanya tetap jaga hati kita, jaga hidup kita di hadapan Tuhan, karena kita adalah hamba Allah. Hiduplah sebagai hamba Allah, kata
Kata firman Tuhan di 1 Petrus 2:16 tadi. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Jangan gunakan kemerdekaan itu untuk menutupi kejahatan kita. Jangan anggap remeh dengan kasih karunia Tuhan, itu artinya. Jangan main-main dengan dosa. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Sama-sama katakan, aku mau hidup sebagai hamba Allah. 1, 2, 3. Aku mau hidup sebagai hamba Allah. Aku mau hidup sebagai hamba Yesus Kristus. Aku mau hidup sebagai hamba Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Amin. Panggil untuk melayani Dia. Amin. Untuk menyatakan kemuliaan. Amin. 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 Jangan mau jaga hati manusia tetapi nggak jaga hati Tuhan. Ya, jaga hati Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, begini, saudara pasti akan semakin diberkati. Tetapi jaga hatimu. Jaga hati. Jangan sampai tidak mengerti perintah Tuhan. Karena kita dipanggil untuk melayani Dia. Amin. Semua kita di tempat ini dipanggil Tuhan, diselamatkan Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk menerima kemuliaan yang daripada Tuhan. Amin. Amin. Mari kita berdoa.